Lagi berjalannya sidang PMH-nya Nikita ya. Tapi di kemarin sidang pidananya juga tidak terbukti TPPU. Ini memudahkan Nikita untuk menang dalam gugatan PMH ini sendiri nggak sih kalau dari Mamski sendiri? Semoga ya. Seharusnya sih, seharusnya. Kalau misalnya bandingnya ini dengan ditambah lagi ada beberapa bukti-bukti baru atau misalnya dukungan dari apa ya, mungkin organisasi yang pemerhati hukum bisa bantu ikut membuat satu makalah lagi gitu diserahkan kepada hakim di pengadilan tinggi, itu kan jadi bahan pertimbangan untuk hakim yang bisa menentukan nih, oh ini banding ternyata betul nih yang dimaksud sama Niki, nggak ada unsur-unsurnya yang memang betul-betul tepat dijatuhi 4 tahun maksimal gitu kan, gitu. Jadi ya kita berharap sih memang bisa bandingnya itu Niki justru mendapat pengurangan hukuman. Berarti dari Mamski sendiri sangat optimis ya dengan gugatan ini untuk segera dimenangkan mungkin ya? Kalau melihat dari proses pengadilan kemarin optimis banget, apalagi sudah menghadirkan saksi-saksi ahlinya kan, dan juga ada saksi fakta gitu loh. Tinggal ini sebenarnya sudut pandang dari mana, dari sudut pandang siapa, itu penting. Nah semoga waktu masuk di pengadilan tinggi benar-benar yang netral, benar-benar yang apa ya, yang bisa mempelajari kasusnya tuh dengan bukti-bukti dari pengadilan ya sesuai dengan keilmuannya gitu dalam bidang hukum, yang bisa betul-betul melihat dari fakta, data, saksi-saksi ahlinya bahwa ini Niki tidak berhak lah untuk mendapatkan vonis 4 tahun ini gitu. Apalagi mengingat kalau di dalam tahanan itu Nikita sangat berkelakuan baik ya Mamski. Iya, ada 17 Agustusan ya kan, udah gitu. Sekarang lagi belajar ngerajut kan. Belajar ngaji juga ya, dan kayaknya juga Niki baik banget deh sama sesama apa yang ditahan itu, jadi kayak rutin dia kasih Berbagi. traktiran, kasih Memang pada senang di sana. iya karena makan terus kan, enak kan, seneng gitu loh dimanjain juga sama yang seseorang yang nggak pelit gitu. Niki tuh nggak pelit loh sama sekali. Mamski saksinya karena apa? Ada satu orang yang suka syuting juga, tapi dia bilang aku tapi ekstra figuran gitu, dan ternyata dia bilang waktu syuting tuh bareng sama Niki sebelum pulang ninggalin makanan banyak buat kru sama pemain-pemain figurannya, termasuk si ekstras ini si Maami ya, si Maami ini bilang aku sedih banget karena udah kemakan dapat rezekinya gitu, belum bilang terima kasih, Nikinya udah pulang, makanya dia dateng tuh gitu. Tapi mungkin Mamski di tengah kesibukan Mamski kok membela-belakan untuk hadir dari pidana hingga sampai saat ini gugatan perdata. Iya, karena udah jadi satu apa ya, proses yang nggak bisa selesai, nggak bisa kita tinggalin langsung gitu. Ibaratnya udah ngikutin dari awal. Bahkan ini adalah waktu yang paling penting, sebab kalau skala banding bisa nambah loh hukumannya. Sementara yang kita perjuangkan saat sebelum vonis hakim di sidang pidana adalah kebebasan Niki. Kebebasan aja belum dapat. Dapatnya 4 tahun, maksimalnya di 369 pasal ya. Terus tiba-tiba bandingnya jadi tambah karena kita semua leye-leye, enong-enong gitu kan, gue syuting gitu kan, nggak mau capek-capek lagi, 7 bulan gue capek nggak bisa. Kalau udah ngikutin suatu kasus tuh ya harus selesai tuntas gitu. Kak, ini agendanya mediasi ya Kak? Mediasi Harapannya apa nih di mediasi? menang dong, harusnya menang Niki, karena mediasi ini penyerahan proposal dari Niki. Mungkin ada yang permintaannya, biasanya proposal itu kan permintaannya terhadap apa yang dituntut ya, dicoba untuk cari keadilannya nih, karena ada perbuatan melawan hukum dari Reza Gladys seperti itu. Apakah ini akan di ACC juga sama hakimnya? Ini kan penting ya, karena kalau dari pihak Niki, pekerjaannya Niki tuh tidak selesai, kerjasamanya bubar. Iya, banyak yang cancel dari pekerjaan, waktunya juga udah Iya. habis. Dan juga pekerjaan yang ditawarkan oleh Reza Gladys, yang menawarkan Reza Gladys loh ya,
itu berujung dengan vonis 4 tahun penjara. Maaf Ki, di balik kisruhnya skincare ini juga pada akhirnya di Polda Metro Jaya kemarin Doktif yang melaporkan Sela Sofia serta asistennya dan lain-lain sudah gelar perkara. Berarti kan memang ada titik Udah terang. gelar perkara kan? Iya. Kok nggak ada kabarnya ya? Yang kemarin itu kan udah, tapi baru sidik ya. Iya, betul. Udah selesai CD karena Baru gelar perkara, kan? semuanya udah diperiksa dan di tanggal 23 atau 25 Oktober tuh udah gelar perkara. Ya bagus, seneng banget Berarti dengarnya. memang kasusnya jalan. Berarti semuanya jalan. Laporannya jalan. Laporan jalan semua. Berarti juga upaya-upaya hukum yang dilakukan Doktif dan siapapun lah ya yang punya kasus dengan skincare ini, alhamdulillah ditanggapi dengan positif oleh pihak berwajib. Jadi kami juga yang melihat lega gitu loh, karena udah selama ini kayak merasa apatis sebenarnya. 7 bulan, masuk 8 bulan ini tuh kayak capek, lelah banget gitu. Makanya nanti yang untuk banding ini juga kami sangat berharap ya bahwa bisa dipelajari semua fakta di pengadilan pidana kemarin untuk memberikan keadilan buat Nikita Mirzani yang seadil-adilnya. Mungkin kan ini laporan Doktif kan sudah gelar perkara juga ya. Gelar perkara. Berarti tinggal penentuan TSK aja nih. TSK Gimana nih? begitu nanti, setahu aku ya gelar perkara itu sama persis seperti saat kejadian. Bahkan sampai posisinya orangnya tuh juga di saat kejadian saya di restoran kan, nggak boleh keluar, pintunya mana kayak gitu. Oh iya saya ada di sini, yang ini di sini, dan itu sebenarnya gampang banget. Sudah ada kamera live, rekaman Ada live. rekaman live-nya kan. Jadi rekaman live ini yang akan seperti cermin saat nanti gelar perkara itu boleh dibuat buka untuk umum nggak ya? Kayaknya nggak boleh sih. Ya masalah. Sebenarnya aku pengen lihat banget untuk yang kasusnya Doktif sama Sela Sofia ini karena bentar lagi ulang tahun. Oke, Mas, terima kasih Terima udah kasih, mulai Mas. sidang.